Baik, kalau semuanya, kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI tahun 2019. Oke, nomor 1 langsung saja. Lingkaran berikut mempunyai garis singgung Y sama dengan min 2X min 6 dan Y sama dengan setengah X plus 4. Nah, lihat. Untuk dua garis singgung ini saling tegak lurus. Kenapa? Sebab gradiennya ketika kita kalikan, ya, misalkan ini M1, misalkan ini M2, maka hasilnya negatif 1, sehingga saling tegak lurus. Nah, kemudian yang diketahui adalah jika titik negatif 1,6 terletak pada lingkaran, ya, artinya negatif 1,6 kalau kita substitusikan ke bersamaan ini, maka memenuhi. Kemungkinan nilai absis dari titik pusat lingkaran adalah, oke, jadi yang ditanyakan adalah nilai absis atau nilai X-nya, koordinat X-nya untuk titik pusat lingkaran. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, seperti yang kita ketahui, untuk persamaan garis singgung lingkaran adalah Y min B sama dengan MX min A plus minus jari-jarinya dikalikan dengan akar 1 plus M kuadrat. M itu adalah gradien, ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang pertama untuk persamaan garis singgungnya yang diketahui adalah Y sama dengan min 2X min 6. Apalagi? Yang kedua, Y sama dengan setengah X plus 4. Nah, lihat, kita setarakan bentuknya, ya, formasi bentuknya. Nah, lihat, jadi kita ubah ke bentuk eksplisit. Y sama dengan, kalikan ya, MX min AM plus B plus minus R dikali dengan 1 plus M kuadrat. Nah, lihat di sini kita punya formasi yang sama, M-nya kan negatif 2, ya. MX ya negatif 2X. Nah, untuk sisanya ini ya sama dengan min 6, ya. Sehingga di sini kita dapatkan min AM plus B plus minus R dikali dengan 1 plus M kuadrat sama dengan min 6. Begitu pula yang ini, sama ya. MX-nya ya setengah X, ya, sehingga sisanya adalah 4. Min AM plus B plus minus R dikali dengan 1 plus M kuadrat sama dengan 4. Oke, nah, substitusikan M-nya kan negatif 2 untuk yang ini. Sehingga negatif 2 dikali min A, ya 2A, ya. 2A plus B plus minus R dikali dengan M-nya itu negatif 2. Negatif 2 kuadrat 4. 4 tambah 1, 5. Oke, kita gambar seperti ini. Kemudian, yang satunya, ini kan M-nya setengah, ya. Ini kita punya min A per 2 tambah B plus minus R dikali dengan, nah, lihat, M itu setengah. M kuadrat ya seperempat. Seperempat tambah 1. 5 per 4 sama dengan 4. Nah, selanjutnya diapain? Nah, ini supaya apa? Nah, ini bentuknya tidak pecahan, ya. Kita kalikan supaya bulat, ya. Dikalikan 2, ya, untuk kedua ruas ini. Sehingga kita punya min A plus 2B plus minus. Nah, ini kan akar 5 per 4 sama dengan akar 5 per 2, ya, sama saja gini, ya, akar 5 per 2. Sini dikalikan 2, maka 2-nya hilang. R kali akar 5 sama dengan 8. Oke. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini, ya, kita samakan. Ya, kita di sini kita punya nih plus minus R akar 5 itu sama dengan apa? Ke ruas rangkang, ya, min 2A min B min 6. Oke. Ya, kita punya persamaan 1. Nah, untuk yang duanya, ya, sama, plus minus R akar 5 sama dengan ke ruas rangkang, ya, berarti A min 2B plus 8, ya. Oke, ke ruas rangkang, ya. Kalau negatif jadi positif, positif jadi negatif. Oke, nah, selanjutnya lihat, ini sama dengan ini, kan? Nah, ini sebab ini plus minus R akar 5 sama dengan ini plus minus R akar 5 sama dengan, maka ini ya sama dengan ini. Ya, kita sama dengankan min 2A min B min 6 itu sama dengan A min 2B plus 8, ya. Oke, selanjutnya. Oke.
Yang B kita keluar kirikan ya, sehingga kita punya min B plus 2B ya. Semuanya lanjut ke ruas kanan semua untuk A maupun yang angkanya A plus 2A plus 8 plus 6. Nah, kemudian kita punya B sama dengan 3A plus 14. Oke, nah ini kita kunci ya. Kita kunci, oke, untuk yang ini ya, kita kunci. Ya, oke. Nah, selanjutnya nanti ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah kita sebelumnya punya nih ya, B itu sama dengan 3A plus 14. Ini. Oke, lanjut. Nah, untuk persamaan lingkaran seperti ini, misalnya bentuknya umumnya itu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian lihat di sini ada informasi bahwa negatif 1,6 terletak pada lingkaran. Nah, kalau pada lingkaran, ya berarti memenuhi kan? Berarti kita substitusikan saja X min 1, Y-nya 6. Oke, min 1, Y-nya 6. Nah, untuk B-nya kita substitusikan ya. Substitusikan nilai ini berarti min 3A plus 14 sama dengan R kuadrat. Nah, lihat. Ini supaya enak ya. Nah, ini kan kita tujuannya mencari A nih ya. Nah, lihat bahwa untuk persamaan yang sebelumnya, lihat untuk persamaan yang sebelumnya ya, kita ingin mencari si R-nya ini. Gimana caranya? Oke, sebentar, kita lihat dulu. Nah, lihat. Nah, ambil salah satu persamaan ya, yang satu. Oke, R akar 5 sama dengan min 2A min B min 6. Oke, kita tuliskan dulu di sini. Plus minus R akar 5 sama dengan min 2A min B min 6. Oke. Nah, B-nya kita gantikan ya. Plus minus R akar 5 sama dengan min 2A min B-nya adalah 2A plus 3A plus 14 ya. Min 6. Oke. Nah, kemudian apa? Nah, kemudian kita ya sederhanakan yang bagian ruas kanan ya. Sama dengan min 2A min 3A ya, min 5A min 5A, kemudian ini min 14 ya, min 14, min 6, min 20. Oke. Nah, sehingga kita punya seperti ini ya. Oke. Nah, sehingga plus minus R sama dengan min 5A min 20 dibagi akar 5 ya. Nah, lanjut. Untuk plus maupun minus kalau kita kuadratkan jadi positif kan, sehingga kalau yang luas kiri kuadratkan maka jadi R kuadrat. Nah, sekarang kita kuadratkan yang sebelah kanan. Oke, kita kuadratkan min 5A min 20 kuadratkan berarti kan 25 A kuadrat berapa? Plus kuadrat ya. Ingat kalau kuadrat kan misalkan min 5A min 20 kuadrat. Maka min 5A dikuadratkan 25A kuadrat plus ini kan 2 kali min 5A kali min 20. 2 kali min 20 min 40. Min 40 kali min 5A berapa? 200 200A ya. 200A terus min 20 pangkatan 2 plus 400 ya. Oke, jadi kita punya bentuknya ini R kuadratnya ya. Oke. Nah, maaf, ini akar 5 ya. Yang bagian penyebutnya kuadratkan jadi 5. Ya. Sehingga set kita punya R kuadratnya sama dengan bagi 5 ya, bagi 5A kuadrat plus 200 bagi 5 40A plus 400 bagi 5 berapa? 80 ya. 80. Oke. Nah, lanjut. Kita sekarang kayak ini. Kita pangkatkan berarti kan ini min 1 pangkatkan 2 1. Min 1 kali min A kali 2 2A min A pangkat 2 A kuadrat. Nah, kemudian ini, oke, ini kita sederhanakan dulu lah ya. Nah, ini 6 min 3A min 14. Bagi min 3A, 6 kurangi 14 berapa?
min 8 ya. Min 8. Oke, min 8. Nah, kuadrat sama dengan, nah R kuadratnya kita tahu 5A kuadrat plus 40A plus 80. Nah, kemudian kita sederhanakan ya. 1 plus 2A plus A kuadrat plus 9A kuadrat kalikan 2 kali negatif 8 kali negatif 3 berapa? 48 ya. Plus 48 A plus 64 sama dengan 5A kuadrat plus 40A plus 80. Nah, kemudian kita kelompokkan nih yang A kuadrat sama yang bukan ya. Nah, A kuadrat plus 9A kuadrat 10A kuadrat. Nah, 10A kuadrat, nah ini kuasir berarti dikurangi 5 ya. 10A kuadrat kurangi 5A kuadrat berarti 5A kuadrat. Nah, selanjutnya yang bagian A. 2 ditambah 48, 50 ya. 2A tambah 48A, 50A. Nah, ini jadi minus kan. 50A kurangi 40A plus 10A. Kemudian yang angka. 1 ditambah 64, 65. 65 dikurangi 80, min 15 ya. Nah, sama dengan 0. Kemudian kita bagi 5, A kuadrat plus 2A min 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai A-nya adalah A, ini A dikalikan 3, selisihnya 2, berarti ya 3 dan 1 ya. Nah, yang plus yang mana ya? Ini minus ya. Sehingga nilai A yang memenuhi adalah A sama dengan negatif 3 atau A sama dengan 1. Oke, nomor 1 jawabannya B ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 ya. Nah, untuk nomor 2 bagaimana caranya? Lihat, grafik fungsi kuadrat ini selalu berada di atas sumbu X ya. Nah, suatu grafik fungsi selalu di atas sumbu X itu dikatakan definite positif. Nah, kenapa? Nilainya selalu positif. Ini persamaan kuadrat, bentuknya pasti seperti ini ya. Ini saya memberikan contoh saja bahwa ini suatu kurva yang definite positif. Nilainya selalu positif untuk X berapapun ya, nilainya selalu positif. Otomatis dia terbuka ke atas. Nah, oke. Nah, definite positif, oke. Definite positif. Suatu persamaan kuadrat itu dikatakan definite positif jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, diskriminannya lebih kecil dari 0. Yang kedua, nilai A-nya lebih besar dari 0. Ya. Lihat, ini A, ya, nilai A-nya ini. Ini nilai B, sedangkan ini C ya. Oke, sehingga kita punya AX kuadrat plus BX plus C. Nah, sehingga di sini diskriminan, nah itu B kuadrat min 4 AC-nya lebih kecil dari 0. B kuadrat berarti 2A plus akar 2 kuadrat ya, min 4 kali A akar 2 plus 2A kali C ya. C-nya adalah min 2A plus akar 2 itu lebih kecil 0. Oke. Nah, lebih kecil 0. Nah, lalu kemudian mau kuadratkan dulu apa keluarin dulu? Keluarin dulu aja ya. Nah, kita keluarin dulu, ininya sama kan? Ini sama. Ini kita keluarin 2A plus akar 2 kita keluarin. Ya, yang ini sisa masih 2A plus akar 2. Nah, ini tinggal min 4 dikalikan min 2A plus akar 2. Oke. Nah, kemudian kita sederhanakan 2A plus akar 2. Nah, ini sederhanakan 2A plus akar 2 min 4 min 2A plus 8A min 4 akar 2 berarti min 4 akar 2. Oke, kecil 0. Nah, sehingga kita punya 2A plus akar 2 kalikan berapa nih? 10A ya. 10A akar 2 min 4 akar 2 ya, negatif 3 akar 2 lebih kecil 0. Oke. Nah, oke, ini. Nah, lalu setelah ini bagaimana? Nah, ini supaya lebih kecil 0, maka ini kan A-nya dapat berapa nih A-nya? Dari sini berapa nih? Min akar 2 per 2 ya. Kalau ini A-nya berapa? 3 akar 2 ya. 3 akar 2 per 10 ya. Oke, 3 akar 2 per 10.
Nah, lalu kemudian untuk bagian yang diinginkan yang lebih kecil 0 ya. Oke, yang diinginkan lebih kecil 0. Sehingga ini kita cek. Nah, kita cek ya. Nah, ingat juga ini kan syarat yang pertama diskriminating lebih kecil 0. Kemudian syarat kedua adalah A-nya lebih besar dari 0. A-nya itu adalah akar 2 plus plus 2A lebih besar dari 0. Otomatis kita punya 2A lebih besar dari min akar 2. 2A lebih besar dari min akar 2 per 2 ya. Oke, dua-duanya ini saling harus beririsan, memenuhi ya. Sehingga syarat ini mengisyaratkan ini harus ke sini kan. Sedangkan syarat ini bahwa ini itu berada di antara ini ya. Oke. Nah, cek saja misalkan ini lebih sebelah kanan 3 akar 2 per 2 ya. Sebelah kanan yang misalkan angka yang besar 10 ya. 10 masukkan ke sini positif. Ini positif, berarti yang diinginkan negatif, ini positif. Nah, ini seperti ini ya. Langsling ya. Karena ini agak 2. Plus minus plus. Nah, sehingga yang bagian minus adalah yang bagian ini ya. Nah, ini beririsan dengan ini ya. Kenapa? Karena yang ini inginnya adalah ke sini kan, ke sana terus. Nah, sedangkan yang ini syaratnya adalah di sini. Sehingga kita iriskan adalah daerah yang sini. Sehingga menunya adalah nilai A-nya itu ada di antara min akar 2 per 2 sampai dengan 3 akar 2 per ini 10 ya, 10 per 10. Nah, sehingga ini nilai M, ini nilai N ya, yang diminta. Nah, yang ditanyakan adalah akar 2 kali M tambah 5N. Gampang ya. Akar 2 dikali M tambah 5 kali N ya. Berapa hasilnya? Oke. Nah, ini kan ini tulisannya saya di atas aja ya. Ini kan akar 2 kali akar 2 2, 2 bagi 2 1, negatif 1 ya, negatif 1. Nah, ini 5 akar 2 kali akar 2 kan 2. 2 kali 3 6. 6 kali 5 30. 30 bagi 10 ya 3 ya. Lagi plus 3. Nah, oke. Nah, ini plus 3. Sama dengan min 1 plus 3 sama dengan 2. Oke. Nah, jawabannya 2. Oke, baik. Untuk soal kali ini sampai 2 soal dulu. Nantikan untuk video selanjutnya untuk pembahasan soal yang selanjutnya. Baik, terima kasih.